Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi. Kita bertemu lagi dan bersyukur pada Tuhan bahwa keadaan kita semua dalam keadaan yang baik dalam arti masih bisa duduk, berdiri, berjalan, dan juga melihat dan mendengar serta merasa dan lain-lain yang standar. Semua adalah berkat Tuhan. Kita sudah sampai ke Rabu terakhir bulan Maret. Dan ini merupakan pekan suci karena sebentar lagi kita akan masuk dalam Paskah. Namun sebelumnya kita mulai dengan Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, Sabtu Sunyi, baru Paskah. Dan untuk memperingati pekan suci ini, kita sama-sama akan merenung lewat perhentian-perhentian yang dilakukan oleh Yesus dalam perjalanan Yesus menuju Kalvari, menuju Golgota, dan sampai akhirnya dimakamkan di sebuah gua milik Yusuf Arimatea. Rekan-rekan, refleksi ini akan disampaikan secara audio oleh rekan-rekan pengurus dari Personalia Komisi Wanita, dan nanti semuanya akan mengalir secara langsung, tidak ada yang pandu. Pak Roni yang akan membantu untuk mengoperasi share screen-nya. Dan kalau ada pujian, kita langsung nyanyi, ada panduannya juga. Dan perlu catatan, ada catatan, yaitu ketika ada P, pemimpin, setelah pemimpin membaca, kemudian ada U. U itu umat, berarti kita semua sama-sama membaca dan berbicara sama-sama. Tapi kalau dalam keadaan di silent nggak apa-apa, kita ngomong. Walaupun di situ ada rekamannya kecil, itu rekaman singkat sih saya, Roni sama Mbak. Tapi nggak apa-apa. Kita jadi ikut sama-sama. Begitu ada kata U, jadi setiap perhentian itu ada U. Di awal juga ada U. U itu artinya umat. Jadi kita semua, oke? Jadi kita akan siap. Mari kita menyiapkan diri kita. Alurnya mulai dari pendahuluan, kemudian perhentian 1 sampai 14, dan yang terakhir yaitu penutup. Penutupnya itu diisi dengan ada doa syafaat, ada doa penutup, dan berkat. Kita mulai, kita meneduhkan diri. Refleksi perjalanan kesengsaraan sampai kematian Yesus dan Yesus dimakamkan. Tadi apa sih? Karena itu ya? Karena itu. Terpujilah Allah, pujian. Kita nyanyi bersama. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin kan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perjalanan singkat Yesus menuju salib merupakan perjalanan yang menyedihkan, menyakitkan, menakutkan, dan membingungkan. Sebab Yesus yang adalah sosok yang cukup terkenal pandai mengajar, berani menghadapi para tokoh agama, tetapi juga sosok yang penuh kuasa melakukan banyak mukjizat. Namun, di saat yang diperlukan, Yesus justru tidak menggunakan kuasanya untuk membela dirinya. Ia justru merendahkan dirinya dan dengan setia melakukan kehendak Bapanya di sorga. Ia tidak menggunakan kuasanya untuk melawan semua perlakuan semena-mena dan tidak adil yang terjadi atas dirinya dari pihak tokoh agama maupun penguasa. Yesus mengalami juga perlakuan pengkhianatan, penyangkalan oleh murid-muridnya, dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Yesus yang tidak bersalah dijadikan bersalah dan akhirnya mati disalib di antara para penjahat. Allah Bapa, kami di sini di saat ini memang tidak hadir pada saat Yesus mengalami peristiwa penyaliban, tapi kami ikut melihat lewat kesaksian para murid-murid Yesus. Kami hendak mengenang peristiwa perjalanan Yesus menuju salib dan merefleksikannya. Bantulah kami membuka hati untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus dan apa yang dipikirkan oleh Yesus, walaupun kami sadar bahwa kami tidak mampu. Pimpinlah perjalanan perenungan kami, sehingga kami mengalami perjumpaan dengan Yesus, Anak Domba Allah yang menebus dosa dunia. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan
Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Namun, mereka makin keras berteriak, "Salibkan Dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ketika Yesus, Putra Allah, ditanya tentang kerajaannya, sebagai alasan yang menyebabkan dia dihakimi oleh manusia sebagai orang yang bersalah dan dihukum mati, mulailah saat terakhir kesaksiannya untuk menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi dunia. Di hadapan kita terdapat kesaksian ini untuk menyadarkan bahwa kita tidak boleh mencuci tangan begitu saja tentang hal ini. Apakah kita juga mencuci tangan dari semua peristiwa? Dan apa yang menjadi tanggung jawab kita? Mengapa? Apakah karena kita takut kalau kita kehilangan pengaruh? Atau takut kehilangan apa yang membuat kita aman dan nyaman? Atau kita takut dimusuhi? Atau takut ditinggalkan? Marilah kita berdoa secara pribadi. Kita mohon pengampunan dan kemauan untuk tidak cuci tangan seperti yang dilakukan oleh Pilatus, sehingga mengakibatkan Yesus menderita dan disalib. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah mengolok-ngolok Dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Kristus dihukum mati, dibebani dengan salib seperti dua orang lainnya yang menerima hukuman yang sama. Dia dianggap sama seperti penjahat. Kristus mendekati salib, tubuhnya penuh luka memar mengerikan dan terkoyak-koyak. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, darahnya mengalir memenuhi wajahnya. Ecce homo, lihatlah manusia. Pada Yesus, kita melihat akibat yang menakjubkan dari tingkah laku manusia terhadap Allah. Pilatus berkata, "Ecce homo, lihatlah apa yang telah kamu lakukan kepada manusia ini," sambil menunjuk kepada Yesus. Tetapi bersamaan dengan itu, terdengar suara lain yang berkata, "Lihatlah apa yang telah kamu lakukan melalui manusia ini kepada Allahmu." Apakah yang telah kita perbuat terhadap manusia sesama kita? Apakah kita membuatnya menjadi menderita, terkoyak hatinya dan kesakitan? Lihatlah kepada manusia sesama kita. Apa yang kita lakukan kepadanya sama halnya kita memperlakukan Allah seperti itu. Marilah kita berdoa, kita memohon pengampunan kalau kita juga membuat manusia sesama kita menderita, dan memohon agar Tuhan memampukan kita untuk dapat memperlakukan manusia sesama kita dengan benar, adil, dan baik. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus jatuh di bawah beratnya beban salib. Dia jatuh ke tanah. Dia tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan ilahinya untuk mempertahankan dirinya. Dia tidak mengandalkan kekuatan para malaikat. Apakah kamu berpikir, aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, dan dengan segera Ia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya lebih dari 12 legiun? Dia tidak meminta hal itu. Dia telah menerima piala dari tangan Bapa. Dia telah menetapkan hatinya untuk meminum piala itu sampai tetes terakhir. Untuk dihina itu adalah kehendaknya. Dia menghendaki semua itu. Dia setia kepada apa yang telah dikatakannya sampai selesai, sampai akhir pahit. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Yesus menjadi fokus utamanya adalah melakukan kehendak Bapanya, sekalipun Ia memiliki pilihan lain. Apakah yang menjadi fokus utama kita? Apakah kita sudah menetapkan hati kita untuk terus setia melakukan kehendak Tuhan sekalipun mungkin kita akan jatuh ke tanah karena beratnya beban yang harus kita pikul? Marilah kita berdoa. Kita memohon pengampunan kalau yang menjadi fokus utama kita adalah melakukan kehendak diri dan ego kita ketimbang kehendak Tuhan. Dan manakala kita terjatuh, kita menuduh Tuhan membiarkan kita jatuh. Kita mohon agar Tuhan memberikan kekuatan dan kemauan untuk menjadi fokus utama kita adalah melakukan kehendak Tuhan sampai mati. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sang ibu Maria bertemu putranya di jalan salib. Salib putranya menjadi salibnya juga. Penghinaan terhadap putranya pun merupakan penghinaan baginya. Bahkan cemoohan dan caci maki orang banyak yang menimpa dirinya pula. Inilah kenyataan. Pasti itu disadari oleh orang-orang di sekitarnya, dan itulah pengalaman hatinya. Dan sebilah pedang akan menembus jiwamu juga. Kata-kata yang terpenuhi. Kini kata-kata itu sungguh terpenuhi, ditembus oleh pedang yang tidak kelihatan. Maria bergegas menuju Kalvari putranya. Kalvarinya sendiri. Maria, Bunda duka cita. Mengikuti Yesus menjadi bagian dari Yesus seperti yang dialami oleh Maria, ibu Yesus. Penderitaan Yesus menjadi penderitaan Maria, menjadi penderitaan kita juga. Kalvari Yesus menjadi Kalvari Maria, menjadi Kalvari kita juga. Apakah kita siap dengan itu? Merasakan penderitaan Yesus? Merasa Kalvari Yesus? Kita mohon pengampunan bahwa kita enggan menjadikan Kalvari menjadi Kalvari kita juga. Karena kita enggan dan takut menderita bersamanya. Kita memohon kiranya Yesus yang sudah mengalaminya terlebih dahulu
penderitaan, dan Kalvari memberikan kita keberanian, kekuatan untuk berjalan menuju Kalvari, menderita bersamanya, dan dimuliakan bersamanya juga. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Simon dari Kirene dipanggil untuk memanggul salib Yesus. Pasti dia tidak mengharap untuk melakukannya. Dia dipaksa. Dia berjalan di sebelah Yesus memikul beban yang sama. Dia berada sangat dekat dengan Yesus, lebih dekat daripada Maria, lebih dekat daripada Yohanes, yang walaupun dia juga seorang laki-laki, tidak dipanggil untuk membantu. Mereka memanggil dia, Simon dari Kirene. Mereka memerintah dan memaksanya. Berapa lama dia terus merasa marah karena dipaksa untuk melakukan hal itu? Berapa lama dia berjalan di samping orang yang dihukum mati ini, sambil terus memprotes bahwa dia tidak mengenalnya dan tidak mempunyai kaitan dengan kejahatannya. Aku telanjang, aku haus, aku dipenjara. Aku memanggul salib. Apakah kamu membawanya bersamaku? Apakah kamu sungguh-sungguh membawanya bersamaku sampai akhir? Marilah kita berdoa, mohon pengampunan, bahwa kita tidak membawa baju ketika ia telanjang, tidak membawa minuman ketika ia haus, tidak membawa makanan ketika ia lapar, dan tidak melawat ketika ia dipenjara. Dan kita tidak ikut memanggul salib ketika ia memanggul salib. Kita tidak ada di sampingnya, dekat dengannya seperti Simon Kirene. Kita mohon kiranya diberi kemampuan dan sukacita untuk membawa yang diperlukan oleh Tuhan yang hadir dalam diri sesama kita. Apakah yang bisa kita bawa dan berikan untuk Tuhan Yesus? Firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Aku bawa dan berikan Kidung Jemaat 301 sebagai lagu persembahan. Bagimu ku
Maaf Ibu Teli, belum dibuka speakernya. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat, terima kasih kepadamu karena saat ini kami boleh membawa persembahan kami. Dengan hati yang ikhlas dan tangan yang terbuka, kami berikan persembahan yang sedikit ini. Kiranya persembahan kami boleh diterima Tuhan, walaupun jumlahnya tidak seberapa dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tradisi Gereja Katolik mewariskan Veronika bagi kita. Mungkin dialah yang mengimbangi kisah Simon dari Kirene. Sebagai seorang wanita, ia tidak dapat membawa salib secara fisik, atau bahkan diminta untuk melakukan hal itu. Tetapi ia membawa salib bersama Yesus dalam cara yang paling mungkin baginya saat itu. Dan dalam ketaatan kepada suara hatinya yang paling dalam, ia mengusap wajah Yesus. Tradisi mengatakan bahwa pada kain yang dipakai Veronika terdapat gambaran wajah Yesus. Hal itu mudah dijelaskan karena kain itu penuh darah dan keringat yang membuat jejak-jejak dan garis-garis dalam bentuk wajah Yesus. Sang penyelamat memang meninggalkan gambaran wajahnya pada setiap tindakan cinta kasih, seperti apa yang dia lakukan pada kain ya Veronika. Apakah kita menjalani kehidupan ini meninggalkan jejak-jejak kehidupan berupa gambar wajah Yesus di setiap perbuatan kita dan di dalam diri orang lain karena kita menjalani dengan penuh cinta kepada Kristus? Marilah kita berdoa, mohon pengampunan bahwa kita tidak selalu bisa meninggalkan jejak-jejak kehidupan di setiap perbuatan kita yang dapat menampakkan wajah Kristus bagi mereka yang berjumpa dan berinteraksi dengan kita. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Aku ini cacing dan bukan manusia, dihina, dicaci maki, dan dicemoohkan orang banyak. Kata-kata profetis dari pemazmur dipenuhi seluruhnya pada saat-saat terakhir sebelum perayaan Paskah orang Yahudi. Saat-saat sebelum perayaan itu penuh kekacauan yang mematahkan semangat, jalan-jalan penuh sesak oleh orang banyak. Tidak ada yang pernah berpikir tentang hal itu, tetapi dalam konteks seperti itulah kata-kata pemazmur dipenuhi.
pasti tidak diperhatikan oleh orang-orang yang mencaci maki dan menertawakan Yesus dari Nazaret yang sekarang jatuh kedua kalinya. Yesus menghendaki semua ini. Dia menghendaki pemenuhan dari nubuat yang telah diwahyukan. Dia jatuh kehabisan tenaga. Aku ini cacing dan bukan manusia. Di sini bukan hanya sesosok inilah manusia, tetapi sesuatu yang lebih rendah, lebih buruk dari itu. Siapakah Yesus bagi kita? Sesosok manusiakah? Ataukah lebih buruk dari itu, yaitu cacing yang dipandang hina dan diperlakukan sesuka hati oleh manusia? Apakah kita menyadari, demi kita yang hina, Yesus rela diperlakukan sehina-hinanya? Ia menjalaninya sebagaimana nubuat yang ada. Marilah kita berdoa, memohon agar Tuhan mengampuni kita yang kadang ingin lebih dari keberadaan kita, bahkan ingin menjadi sama dengan Tuhan. Kita memohon agar Tuhan menolong kita untuk tahu diri dan tidak merendahkan dan menghina sesama kita. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Inilah panggilan pada pertobatan. Pertobatan sejati dan ikut menderita di hadapan kenyataan yang telah dilakukan. Yesus berkata kepada putri-putri Yerusalem yang meratapinya, janganlah menangisi diriku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Kita tidak bisa mengorek hanya pada permukaan kejahatan, tetapi kita harus masuk sampai ke akar-akar kejahatan dan penyebab-penyebabnya dan sampai pada kebenaran terdalam dari hati nurani. Tuhan, bimbinglah aku agar mengetahui bagaimana aku harus hidup dan berjalan dalam kebenaran. Apakah kita telah masuk dalam kehidupan kita pribadi yang terdalam untuk melihat apakah yang menyebabkan semua kejahatan dan perbuatan dosa kita? Apakah ada kebenaran Allah di dalamnya? Marilah kita berdoa memohon pengampunan apabila kita tidak menemukan kebenaran Allah dalam hati kita dan justru kita menemukan kebenaran Allah diri kita sendiri, ego kita yang membuahkan berbagai macam kejahatan. Kita mohon agar Tuhan menolong kita bertobat dan menolong kita menghidupi kehidupan ini dengan benar, sesuai dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri
patut ku kagumi, terima hormatku. Oh, wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku. Dosaku telah Kau gantung di kayu salibmu. Oh, kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Adalah baik bagi seorang manusia memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena kalau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Setiap perhentian sepanjang jalan salib ini adalah tonggak-tonggak ketaatan dan pengosongan diri. Kita dapat menyadari betapa dalamnya pengosongan diri itu saat kita melihat Yesus jatuh untuk ketiga kalinya di bawah salib. Kita dapat mengerti hal itu saat kita memeditasikan siapa sebenarnya Dia yang jatuh. Dia yang tergeletak di jalan yang berdebu, jatuh di bawah salib, di kaki kerumunan orang-orang yang memusuhinya, yang melontarkan hinaan dan cemoohan kepadanya. Sudahkah kita mengosongkan diri secara total seperti Yesus? Dan di dalam pengosongannya itu, ia jatuh di bawah salib untuk ketiga kalinya. Marilah kita berdoa memohon agar Tuhan mengampuni
bila kita belum benar-benar mengosongkan diri, karena takut kalau kita menderita dan jatuh seperti Yesus, bahkan sampai jatuh ketiga kali. Kita memohon kepada Tuhan agar dimampukan mengosongkan diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para prajurit membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus ditelanjangi di Golgota, sekali lagi pikiran kita kembali kepada ibunya. Kembali pada hari-hari pertama tubuh ini yang sekarang, bahkan sebelum penyaliban, telah tertutup oleh luka-luka. Putra Allah menerima tubuhnya dari rahim sang perawan. Tubuh manusia adalah ungkapan jiwanya. Tubuh Kristus adalah ungkapan kasihnya kepada Bapa. Dengan setiap luka, setiap kejang-kejang karena nyeri, setiap otot terpelintir, setiap tetes darah, dengan keletihan pada semua bagian lengannya, semua luka memar dan tercabik-cabik pada punggung dan bahunya, tubuh yang ditelanjangi ini memenuhi kehendak Bapa maupun Putra. Tubuh ini memenuhi kehendak Bapa saat membiarkan diri ditelanjangi dan mengalami rasa sakit yang tak terkatakan demi keselamatan seluruh umat manusia. Apakah kita pernah mengalami penderitaan sedemikian dahsyatnya karena kita berusaha melakukan kehendak Allah Bapa, atau sesungguhnya apa yang kita alami masih jauh dari apa yang dialami oleh Yesus? Marilah kita berdoa mohon kiranya Tuhan menolong kita, mengungkapkan kasih kita kepadanya melalui usaha kita untuk melakukan kehendak-Nya dengan penuh ketaatan, dan sebagai akibatnya kita menderita. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari sekitar jam 9, ketika ia disalibkan, alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang dipasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Aku dapat menghitung semua tulang-tulangku. Aku dapat menghitung. Sungguh, kata-kata ini adalah suatu nubuat. Dan memang kita mengetahui bahwa tubuh ini adalah sebuah tebusan. Seluruh tubuh ini, tangan, kaki, setiap tulang-tulangnya adalah tebusan yang tak ternilai harganya. Manusia ini dalam keadaan tegang sepenuh-penuhnya. Tulang-tulangnya, otot-ototnya, syaraf-syarafnya, setiap organ dan setiap tubuhnya teregang dan direntangkan sampai titik yang menghancurkan. Seperti sebuah barang, tubuh itu mengejang, dipaku pada kayu salib, untuk dihancurkan dalam maut yang menyengsarakan. Dan seluruh dunia yang ingin ditarik Yesus kepada dirinya masuk ke dalam kenyataan salib ini. Berapa banyak penderitaan yang Yesus alami? Apakah hanya sedikit dan sesaat atau sejumlah semua organ-organ tubuhnya
dan seluruh waktunya dalam perjalanan sampai ke salib? Mengapa Yesus mau melakukan semuanya itu? Karena Yesus mengasihi seluruh dunia, mengasihi seluruh manusia, dan Ia mau menarik semua orang masuk dalam karya keselamatannya. Marilah kita berdoa, memohon agar Tuhan menolong kita masuk dalam kasih-Nya yang menyelamatkan, dan bersama Kristus kita menarik banyak orang dalam karya keselamatannya. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pada sekitar jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3, berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Waktu kepada pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah Anak Allah. Inilah karya yang paling agung dan paling mulia dari Sang Putra dalam kesatuan dengan Bapa. Karya ini diungkapkan dalam tubuhnya yang terentang vertikal pada kayu tegak lurus dari salib, dan dengan kedua lengannya yang terentang horizontal sepanjang kayu melintang. Jika memandang pada kedua lengan itu, kita akan merasakan daya upaya yang dikerahkannya untuk memeluk seluruh umat manusia dan seluruh dunia. Dan memang sungguhlah demikian. Kedua lengan itu memeluknya. Inilah manusia. Inilah Allah sendiri. Dipaku pada salib, tergantung pada posisi mengerikan itu, Yesus berseru kepada Bapanya. Seluruh kata-katanya mengungkapkan kesaksian yang menyatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Apakah kita menyadari bahwa Yesus berusaha dengan sekuat tenaga dan nyawanya untuk merentangkan tangannya di salib, agar Ia bisa memeluk dunia, memeluk manusia, memeluk kita? Apakah kita juga telah berusaha sekuat tenaga merentangkan tangan kita agar kita dapat memeluk sesama? Marilah kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan, karena kita lebih memilih merapatkan tangan ketimbang merentangkan tangan agar dapat memeluk sesama dan memberi rasa aman dan selamat. Kiranya Tuhan memberi rasa sukacita untuk tetap berada dalam pelukannya. Dan pada saat yang sama, kita merentangkan tangan untuk memeluk sesama dengan pelukan Kristus. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Sementara itu, hari mulai malam. Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang menantikan kerajaan Allah, membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib. Ketika tubuh Yesus diturunkan dari salib dan dibaringkan di atas pangkuan ibunya, tersirat kembali dalam hati kita saat Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Lihatlah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Di dalam misteri penebusan, rahmat anugerah hidup Allah sendiri berhubungan erat dengan harga yang dibayar oleh hati manusia. Dalam misteri ini, kita diperkaya oleh anugerah dari surga dan sekaligus dibeli dengan tebusan yang dibayar oleh Putra Allah. Dan Maria yang telah diperkaya oleh anugerah-anugerah Allah lebih dari manusia manapun, membayar lebih daripada semua orang lain dengan seluruh hatinya. Apakah kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang menakutkan, menyenangkan, menyedihkan, atau membingungkan, dan kita mau menerimanya dengan hati kita? Seperti halnya yang dialami oleh Maria dengan anaknya, Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus dan kemudian mati di salib tanpa kesalahan. Marilah kita berdoa, memohon agar Tuhan memampukan kita menerima dengan hati yang tulus semua pengalaman hidup yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang membingungkan, atau menakutkan, serta memaknainya di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk membayar harga dengan hati kita. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea mengafani jenazah Yesus dan membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat di mana Yesus dibaringkan. Sejak manusia dijauhkan dari pohon kehidupan sebagai akibat dari dosa, bumi menjadi tanah pemakaman. Tempat pemakaman sama jumlahnya dengan jumlah manusia. Suatu planet besar penuh dengan banyak makam. Di dalam salah satu makam yang tersebar di seluruh planet kita ini, Putra Allah, manusia Yesus Kristus, menaklukkan maut dengan kematiannya. Karena dosa, manusia kehilangan jalan masuk pada pohon kehidupan. Tetapi sumber kehidupan ditawarkan lagi dalam tubuh Kristus. Jika seorang makan roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia ini adalah dagingku sendiri. Semua orang yang memandang kepada makam Yesus Kristus hidup dalam harapan kebangkitan. Apakah kita menyadari bahwa kita pun pada saatnya nanti akan menjadi penghuni salah satu makam yang ada di dunia, entah di tanah, di air, atau di gua, atau di mana saja di planet ini? Apakah kita selagi masih hidup memandang makam Yesus Kristus, melihat kepadanya dengan pengharapan akan kebangkitan? Marilah kita berdoa, memohon kiranya Tuhan mengampuni bila kita hanya melihat dan memikirkan kehidupan tanpa memikirkan kematian,
sehingga kita tidak benar-benar mempersiapkan diri seperti Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa memandang kepada Yesus yang mati tetapi juga yang bangkit. Di dalam Dia ada pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Cerita tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami kepadamu-lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Mari rekan-rekan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami dapat mengenang kembali, membaca bagian dari firman Tuhan, merenung, dan belajar untuk merasakannya, menghayatinya, lewat gambar, lewat visual, ataupun lewat audio yang kami dengar dan kami lihat tadi.
perjalanan Tuhan Yesus, perjalanan sengsara Tuhan Yesus, sampai ia dimakamkan. Bapa, betapa besarnya kasih-Mu, betapa kuatnya tenagamu, usahamu untuk merentangkan tanganmu agar dapat memeluk kami, agar dapat menyelamatkan kami, dan menghidupkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Roh Kudus yang telah menuntun kami dan membantu kami untuk bisa mengerti setiap perhentian demi perhentian yang ada. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa khususnya untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit dan dalam proses pengobatan, perawatan, atau kesembuhan. Kami berdoa bagi Ibu Lina Sucipto, bagi Ibu Angel, dan juga untuk Bapak Arianto, Ibu Damayanti, cucu Samuel, dan Ibu Wani Rusli. Tuhan, Engkau mengenal mereka dan mengasihi mereka lebih daripada kami mengenal dan mengasihi mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu dan biarlah Engkau yang senantiasa ikut dalam proses kesembuhan, pengobatan, perawatan ini dapat memberikan kekuatan, kesabaran, ketekunan, dan sampai akhirnya mereka dapat sembuh kembali. Kami juga bersukacita dengan rekan-rekan kami yang berulang tahun yang telah Engkau tambahkan usia setahun lagi bersama dengan Ibu Selvi Wijaya tanggal 27 Maret yang lalu. Tuhan berkati dia dengan keluarganya. Biarlah kasih Tuhan senantiasa ada padanya. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja dalam persiapan yang sudah dilakukan untuk pelaksanaan secara online lewat rekaman-rekaman yang ada, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi sampai Hari Raya Paskah. Tuhan berkati wadah ini sehingga kami dapat ikut beribadah lewat kebaktian-kebaktian online yang ada. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk proses vaksinasi yang dilakukan di Indonesia, di negara kami ini. Tuhan, bagi mereka yang telah menerima vaksin, kiranya Engkau kuatkan tubuh mereka. Dan bagi mereka yang belum menerima, berikanlah kesabaran. Dan bagi mereka yang baru saja menerima vaksin, kiranya Engkau mampukan mereka agar tubuh mereka tetap dikuatkan dan dapat menghadapi vaksin yang ada, sehingga antibodi yang ada dapat dihasilkan oleh tubuhnya dengan baik dan maksimal. Untuk petugas di rumah sakit atau dimanapun juga tenaga kesehatan, Tuhan berkati mereka, sertai mereka, dan lindungi mereka. Kami berdoa untuk para pemerintah, pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan tolong agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan dan memberikan damai sejahtera, keadilan, kedamaian, keamanan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pada akhirnya ya Bapak, kami mau berdoa untuk kami masing-masing satu persatu. Tuhan berkati kami dengan keluarga kami. Ampuni dosa kami, supaya kasih karunia-Mu tidak terhalang karenanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita maju berjalan dalam pengharapan. Putra Allah yang telah menjelma menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, karena kasih-Nya kepada umat manusia tetap hidup dan berkarya sampai saat ini, juga di tengah masa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kita membutuhkan mata iman untuk melihat karya-Nya. Dan di atas segalanya kita membutuhkan kemurnian hati yang merelakan diri untuk menjadi alat bagi karya Tuhan. Ya Tuhan,
Dalam rahmat dan kasih-Mu, kami mohon tolonglah kami, agar di tengah masa pandemi yang memprihatinkan ini, kami tetap dapat menjadi hati Tuhan dan tanda kehadiran serta kasih Tuhan bagi sesama dan dunia. Kuatkanlah kaki kami untuk terus melangkah maju dalam pengharapan kami kepada Yesus Kristus. Ya Tuhan, biarlah kami hidup di dalam Kristus, bekerja dan memberi buah, serta mati di dalamnya dan bangkit bersamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan anugerah keselamatan dari Yesus Kristus serta tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Ya, persekutuan sudah selesai. Kontemplasi kita, perjalanan Yesus juga sudah selesai. Mari kita lanjutkan perjalanan ziarah kita dalam hidup sehari-hari. Bersama Yesus dan di dalam Yesus. Selanjutnya kami serahkan kepada ketua atau yang mewakili dari Komisi Wanita untuk menyampaikan pengumuman atau yang lainnya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Tia. Terima kasih juga Pendeta Roni, untuk juga rekan-rekan pengurus semua yang sudah berpartisipasi di dalam liturgi khusus ini sehingga dapat terwujud dengan baik. Dan jika kita yang sudah menyaksikan perenungan ini, kita sungguh terharu dan kita tidak akan berhenti dengan terpengaruh, tetapi kita mari belajar untuk mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh melalui hidup yang Tuhan sudah berikan. Kita tetap mengasihi dan tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman untuk tanggal 7 April, pembawa firman adalah Pendeta Stira dan dengan tema, lupa nih temanya. Temanya adalah kebangkitan yang memulihkan. Liturgosnya Ibu Septina Mida dan persembahan Ibu Wani Rusli. Untuk pengumuman kedua, tanggal 7, setelah persekutuan, pengurus dewasa akan rapat bulanan. Untuk selanjutnya, pengumuman dari tim kebersamaan, dipersilakan waktunya. Ya, selamat pagi teman-teman. Di bulan April ini kita akan memperingati Hari Paskah dan Hari Kartini. Untuk memperingatinya, Persekutuan Dewasa akan mengadakan lomba menghias masakan dengan tema Dapur Mama Kreatif. Jadi masing-masing kita harus membuat satu jenis masakan. Kemudian makanan yang sudah kita masak dihias dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Masakan harus dibuat sendiri. Menu masakan bebas. Boleh menu hari-hari yang biasa dimasak di rumah. Harus memakai telur sebagai salah satu bahannya. Makanan yang sudah matang harus dihias. Bentuk hiasan bebas, tapi salah satu bahan hiasannya harus menggunakan telur. Setelah dihias rapi, makanan difoto, kemudian foto dikirim ke WA Ibu Wati 081282000131. Foto yang dikirim harus dilengkapi dengan nama, menu, dan nama pembuatnya. Batas akhir pengiriman foto tanggal 14 April. Nanti akan dipilih 3 pemenang dan hadiah menarik akan disiapkan. Saat ini diharapkan partisipasi dari kita semua dalam acara ini.
Terima kasih dari Sri Kebersamaan. Terima kasih Bu Yani. Oke. Mau nanya itu masakan, kalau kue boleh enggak gitu loh? Apa cuman masakan doang? Kriterianya tuh masakan doang. Iya, masakan. Masakan yang dari bahan telur. Berarti seperti contohnya kayak omelet gitu loh, dia kalau diapain gitu loh. Oke. Udah jelas ya teman-teman semua? Bahannya telur ya. Mau tanya itu untuk jemaat aja atau telur yang mau diapain terserah. Seluruh pengurus gitu ya. dihimbau, seluruh pengurus dihimbau ikut serta. Ya pengurus harus masak. Kirain Pengurus masak. boleh, kue boleh gitu loh. Masakan Bu. Kalau masakan kan lebih susah, kalau kue gitu. Iya, jangan difoto aja, dikirim juga boleh ke rumah. Bikin telur balado aja tinggal direbus. Direbus pakai sambal, atasnya lu foto deh. Ayam geprek, telur geprek. Ini bikin yang enak Tahu bikin apa ya? Jadi yang dinilai penampilannya dong Bu ya, nggak rasanya ya. Betul. Oh Iya ada. betul, penampilannya Semua masakan dong. harus dikirim ke saya, nanti saya nilai. Rasanya harus dikirim dulu ke saya. Iya, semua masakan dikirim ke saya jadi juri, saya resipin. Sunrise ya Pak, dikirimnya ke Sunrise. Kirim fotonya aja, jangan makanannya, ntar dia tambah gendut. Kalau nggak dicicipin nggak tahu Bu enak apa enggak. Enggak, ini tuh penampilannya, garnish gitu. Ini mumpung masih ada 33, kalau pengumuman udah kelar kita potret dulu. Udah. Ya udah selesai. Ya, mumpung masih ada 33 sisanya nih. Ya, foto dulu. Oke ya. Satu lagi. Ini ada Santi nggak buka, Lina, Sandrawati. Satu lagi ya, 1, 2. Ya. Terima kasih Oke. Terima kasih Pak. Ya, aku lihat ya.